Teman-teman, pada edisi 52 ini, saat teduh kita dibawa kepada topik kemakmuran. Nasnya adalah Kejadian pasal 30 ayat 25 sampai pasal 31 ayat 21. Pada pasal 30 ayat 43 dikatakan, "Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai." Yakub datang ke Haran dari Berseba dengan tidak membawa apa-apa. Tetapi sampai dia siap untuk membawa kedua istri dan anak-anaknya pulang ke kampung halamannya, dia sudah kaya raya. Kekristenan memiliki sikap yang berbeda-beda tentang kemakmuran, tetapi kita punya pemahaman yang sama. Yang pertama, kemakmuran datangnya dari Tuhan. Meminjam pernyataan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, "Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya?" Ya, kemakmuran kita terima dari Tuhan, bukan dari kecerdikan, kerja keras, atau sekedar keberuntungan belaka. Jika dari kecerdikan, pastilah semua orang cerdik kaya. Jika dari kerja keras, pastilah semua pekerja keras kaya. Jika dari keberuntungan, bukankah Tuhan yang memberikan keberuntungan? Tentu kita tidak boleh bermalas-malasan. Semua orang harus rajin bekerja dan juga cerdik di dalam bekerja. Tetapi Tuhanlah yang memakmurkan kita. Yakub menyadari betul prinsip ini, setidaknya dia menyadari ada peranan Tuhan di dalamnya. Dalam pasal 31 ayat 5 dikatakan, Yakub memberitahu istri-istrinya, "Allah ayahku menyertai aku." Pada ayat yang ke-7 Yakub memberikan bukti, "Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku." Pada ayat yang ke-9, Yakub membuat sebuah kesimpulan. "Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku." Ya, Yakub dan Laban memiliki kesepakatan tentang bagi hasil ternak. Tetapi keduanya saling mengakali. Sama-sama tidak jujur, sama-sama egois, sama-sama tidak menghormati kesepakatan, apapun mereka lakukan demi keuntungan pribadi yang lebih banyak. Ketika Yakub berkata, "Allah ayahku menyertai aku," Yakub mengacu kepada pertemuannya dengan Tuhan di Betel 20 tahun silam. Di Betel Tuhan berjanji bahwa ia akan melaksanakan perjanjiannya dengan Abraham. Yakub akan diberkati Tuhan dan disertai Tuhan sehingga dia akan berhasil. Karena itu, benarlah kesimpulan Yakub bahwa Allah yang mengambil ternak Laban dan memberikannya kepada Yakub. Laban kalah dalam upaya saling mencurangi. Tetapi juga kita harus akui bahwa Yakub licik. Dia memancing Laban untuk menyepakati usulannya tentang bagi hasil. Katanya kepada Laban, "Setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku." Yakub meminta bagian jenis kambing domba yang jarang. Pastilah dia akan mendapat kambing domba yang sangat sedikit. Karena itu, Laban langsung menyetujuinya. Tetapi apa yang diceritakan di dalam ayat 38 sampai dengan 39? Dia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Itulah Yakub. Tuhan memang memberkatinya. Tuhan tetap melaksanakan bagiannya. Tetapi Yakub tetaplah licik.
Tidak ada peranan Tuhan di dalam kelicikan Yakub. Yakub tetaplah Yakub sampai Tuhan kemudian mengubahnya seluruhnya. Yang kedua, Tuhan memberikan kemakmuran untuk memenuhi tujuannya. Apa yang Tuhan janjikan kepada Yakub di Betel 20 tahun silam sedang digenapi. Tuhan akan memberikan tanah Kanaan menjadi miliknya, keturunannya akan sangat banyak jumlahnya, dan dia akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Oleh Yakub dan keturunannya, semua kaum di muka bumi akan diberkati. Tuhan membuat janji ini tidak untuk membuat Yakub bahagia, merasa nyaman, dan memuaskan nafsu keserakahannya. Maksud Tuhan memakmurkan Yakub sebagai keturunan Abraham supaya semua keluarga di bumi ini diberkati. Tuhan memberkati semua orang yang diberkatinya itu untuk menjadi saluran berkat bagi semua orang. Dalam pasal 31 ayat 3, Tuhan berfirman, "Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau." Sesuai dengan janji Tuhan di Betel, Tuhan akan memulangkan Yakub ke kampung halamannya. Dengan semua berkat yang sudah dimilikinya, Yakub sekarang siap untuk memenuhi tujuan Tuhan. Kata-kata istrinya di ayat yang ke-16 menjadi penguatan baginya. Maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu. Jadi kemakmuran yang Tuhan berikan kepada umatnya tidak boleh disia-siakan untuk kehidupan yang egois dan yang mementingkan diri sendiri. Tujuan Tuhan dengan kekayaan bukanlah kesenangan duniawi, melainkan kesenangan surgawi, di mana melalui berkat yang kita miliki, orang lain akan menerima berkat. Janji Tuhan bahwa oleh Abraham dan keturunannya, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat, digenapi di dalam Yesus Kristus. Bukankah kita juga menikmati sukacita keselamatan di dalam Kristus Yesus? Ingatlah apa yang terjadi di surga ketika satu orang diselamatkan. Malaikat Tuhan bersorak-sorai. Semua bahagia. Itulah tujuan Tuhan memakmurkan umatnya. Yang ketiga, kemakmuran menuntut kita untuk senantiasa taat kepada Tuhan. Selama 20 tahun Yakub bekerja pada Laban, tidak diceritakan bahwa Tuhan berbicara kepada Yakub. Tetapi setelah Yakub makmur dan konfliknya dengan pamannya semakin bertambah-tambah, Tuhan menyuruhnya pulang dan Yakub taat. Kemakmuran menuntut kita untuk senantiasa taat. Kita harus waspada tentang kekayaan. Kekayaan bisa membuat kita lupa Tuhan, menjadi sombong, dan meremehkan Tuhan. Kekayaan bisa membuat kita merasa seakan kita bisa menjadi Tuhan. Tetapi belum kaya juga memiliki bahayanya sendiri. Seseorang bisa menjadi minder atau menjadikan kekayaan sebagai obsesi. Kata-kata orang kaya terdengar seakan-akan kata-kata Tuhan. Ada juga orang yang kemudian meninggalkan Tuhan karena obsesinya adalah kekayaan. Nah, apapun itu, kita harus taat. Kemakmuran menuntut kita untuk taat kepada Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Tuhan memberkati kita supaya kita menjadi berkat bagi semua orang. Kemakmuran yang benar akan menghadirkan kebahagiaan kolektif. Bahkan malaikat pun ikut bersukacita jika melalui kekayaan yang kita miliki banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Apa yang bisa kita petik sebagai inspirasi dan motivasi? Merasalah kaya bukan karena banyaknya harta, tetapi oleh karena kekayaan yang kita miliki, banyak jiwa yang diselamatkan. Tetap semangat menjalani kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.